Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berada di tanggal 3 bulan baru, bulan Muharram 1445 Hijriah. Dan dengan izinnya pula pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan aneka macam aktivitas. Oleh karena itu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepadanya dan meningkatkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Salawat serta salam semoga Allah mencurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian yang selalu beritiba kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang khatib bacakan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Itu berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di sana di 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum, bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, sebagaimana yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi pula di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Muharram adalah bulan pertama di tahun baru Hijriah atau di tahun Hijriah. Hijriah bermakna bahwa kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mampu meninggalkan apa yang tidak baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, dan untuk masyarakat yang lebih umumnya, menuju kepada yang lebih baik lagi. Hijriah bermakna juga memisahkan diri dari hal-hal yang tidak baik juga. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, hijrah bisa berarti bermakna meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Dan hijrah juga bisa berarti merupakan salah satu dari ciri mukmin yang sesungguhnya. Kenapa demikian menjadi ciri bagi seorang mukmin yang sesungguhnya? Sebab hijrah adalah bukti keimanan yang jelas yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika beliau memenuhi panggilan Allah untuk berhijrah, berpindah dari kota Mekah ke kota Yasrib yang disebut dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Hijrah adalah sebuah titik balik perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah kaum muslimin. Hal ini hadirin jamaah rahimakumullah bisa dilihat dengan berubahnya kota Yasrib menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang dulunya mereka saling bertengkar, berebut kekuasaan. Dengan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan adanya al-muakhad antara al-ansor dengan muhajirin, maka menjadilah kota Yasrib itu menjadi persaudaraan yang kokoh yang dilandasi karena iman dan Islam, sehingga mereka lebih dulu mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada kepentingan pribadinya yang dulunya gontok-gontokan. Kemudian mereka bersatu padu di bawah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hijrah bisa bermakna sebuah peradaban itu akan bangun bila di dalamnya umatnya saling banyak mengorbankan dan saling banyak memberi. Itu pun yang dilakukan oleh para sahabat Kangjeng Nabi. Bagaimana kaum Ansor yang punya rumah dua, satu dikasihkan kepada sahabat muhajirin. Bagaimana kaum Ansor yang punya tanah untuk bercocok tanam dibagi dua dan dipersilakan sahabat muhajirin untuk memilih lebih dulu memanggil yang mana. Mereka mampu mengorbankan apa yang mereka miliki. Mereka mampu mengorbankan perasaan mereka. Yang terjadi adalah yaitu saling at-ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, makna dari hijrah juga bisa berarti kebersamaan itu modal untuk membangun sebuah peradaban. Kemudian juga bahwa dengan berhijrah berarti berserah diri bila telah selesai melakukan berbagai macam aktivitas. Jangan dulu berserah diri sebelum kita melakukan aktivitas. Setelah aktivitas itu selesai kita lakukan, baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya hadirin jamaah rahimakumullah, keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban tidak lepas dari usaha beliau yang sungguh-sungguh. Maka makna hijrah bagi kita pun kalau ingin mencontoh kepada Kanjeng Nabi berarti dalam diri kita pun harus ada sifat kesungguhan alias sungguh-sungguh dalam melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya, karena hijrah adalah sikap, perilaku dan usaha yang tidak gampang, maka diperlukan motivasi, niat yang sangat kuat. Itu pun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan sahabat. Betapa beratnya sesungguhnya sahabat meninggalkan ekonomi yang ada di kota Mekah, meninggalkan keluarga, meninggalkan sahabat, meninggalkan harta benda yang pernah mereka dapatkan selama itu. Tetapi karena niat yang kuat, motivasi karena Allah, itu semua tinggalkan demi untuk menggapai tujuan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, di kita terkadang kalau sahabat ketika ada panggilan Allah dan Rasulnya, mereka lebih dulu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Artinya dalam beragama mereka lebih dulu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Terkadang ada sebuah
cerita atau sebuah fenomena di Indonesia pada umumnya, bahwa di kita di Indonesia bahwa beragama di kita terkadang beragama itu adalah apa yang disenangi oleh dirinya, bukan beragama atas dasar apa yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh kecil, di bulan Muharram ini terkadang kita mendapatkan informasi WA yang berseliweran ke sana kemari berdasarkan hadis Nabi bahwa di bulan Muharram itu memperbanyak saum. Sehingga ada yang menganjurkan, menafsirkan saum tanggal 1 sampai 10 Muharram. Tanpa dasar yang kuat, ketika ditanya kenapa melakukan saum, yang penting saya senang melakukan saum itu. Padahal beribadah itu adalah kita mencontoh kepada yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul, sahabat tidak pernah saum dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kecuali Nabi pernah saum tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika itu Nabi pernah jalan-jalan ke suatu tempat, ditanya, hari apa ini? Tanggal berapa ini? Ini tanggal 9. Kenapa kalian tidak makan? Orang Yahudi menjawab, kami saum karena mengikuti sunnah Nabi kami, Nabi Musa. Apa jawaban Kangjeng Nabi? Kalau tahun depan ada waktu, Allah masih memberikan waktu, maka saya akan saum dari tanggal 9. Artinya menjadi 2 hari. Tashi Asyura, 9 dan 10 di bulan Muharram. Dan memperbanyak saum di bulan Muharram pun adalah saum seperti biasanya, baik itu saum Daud, Senin, Kamis, atau saum di pertengahan bulan, tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa kita beragama sesungguhnya harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kedua hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan pergantian waktu tahun baru Islam 1445 Hijriah. Dalam Islam memang pergantian tahun bukan untuk dirayakan seperti tahun Masehi, tetapi adalah harus dimaknai dan diresapi dan dijadikan muhasabah, bahwa seorang muslim bahwa memulai waktu tahun baru itu seperti digambarkan di dalam surat Ad-Duha. Wadduha, demi waktu duha. Apa arti demi waktu duha? Lihat kita waktu duha. Waktu duha dia mampu menyinari sinar matahari ke berbagai macam wilayah. Dan sidarnya itu bukan hanya sekedar menyinari, tetapi membuat orang, makhluk di sekelilingnya menjadi sehat. Maka seorang muslim pun ketika mengalami atau terjadi berada di pergantian tahun waktu, maka dia harus mampu menyinari dan memberikan keselamatan kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan dia tidak melakukan aneka macam yang tidak baik. Justru dia berhijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Maka itu seperti pepatah mengatakan bahwa mathalul mu'minina kamathalin nakhlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Bagaimana sifat lebah itu? Wa in akalat tayyibatan. Lebah tidak pernah memakan sesuatu yang tidak baik. Pernah lebah pasti yang dimakan adalah sesuatu yang thayyibah, yang baik. Wa in wabaat tayyibatan.
dan lebah tidak akan pernah hinggap ke tempat-tempat yang kotor. Pasti lebah akan hinggap ke tempat-tempat yang baik. Wa in waqa'at ala tarfin la tahrifa. Ketika lebah itu hinggap di sebuah ranting, walaupun menurut yang lain ranting itu sudah lapuk, maka tidak akan membuat ranting itu menjadi jatuh. Akibat lebah hinggap di ranting itu. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, pepatah mengatakan bahwa kita harus seperti lebah tadi. Apa yang dimakan adalah hal-hal yang baik. Kita berada dan menciptakan lingkungan yang baik, dan kita pun tidak mengusik kehormatan orang lain, sehingga ketika kita berada, mereka betul-betul merasakan manfaatnya ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Justru jangan sampai kita menjadi seorang mukmin, ketika kita ada justru mereka menjadi mencibir kita. Dan kita sebagai orang mukmin yang harus menjadi pelopor di masyarakat, terjadi perubahan yang lebih baik, baik terutama dalam lingkungan masyarakat yang punten mohon zaman kiwari zaman saat ini, di mana generasi muda kita yang saya saksikan sendiri, terkadang mohon maaf adik-adik, baik yang tingkat SMA, SMP, kalau ngobrol di taman, kebetulan depan rumah saya itu kan taman, Masya Allah, Subhanallah, yang disebut bukan kata-kata yang baik, semua binatang yang keluarnya. Maka oleh karena itu khotib nitip terutama kepada adik-adik generasi muda di tahun baru Hijriah itu, kata-kata binatang kita tinggalkan khusus untuk binatang. Kita bergaul dengan manusia, kita panggil manusia sesuai dengan nama manusia sendiri. Kita panggil manusia sebagaimana orang tua kita memanggil kita sendiri, dengan panggilan kasih sayang. Kalau itu yang terjadi, maka insya Allah adik-adik dimanapun kuliahnya, dimanapun sekolahnya, dimanapun domisilinya, ketika kita bergaul dengan teman-teman, mengajak mereka untuk meninggalkan perkataan yang tidak baik dan perilaku yang tidak baik, maka berarti kita sudah mengamalkan spirit dan makna hijrah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, tamu dan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetap meneguhkan iman kita, akhlak kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita berada di dalam iman Islam dan ketetapan dalam akidah kita, yaitu dinul Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kehilapan dan kealpan kita di masa silam, dan mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan hati kita untuk tetap istiqomah melaksanakan amal-amal soleh di masa yang akan datang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa sayil asqam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana abwabal khairi
wa abwabal barakati wa abwaban ni'mati wa abwabal rizki wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabal afiyati wa abwabal maghfirati ya aziz ya ghafar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna waj'alil hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarin. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqamus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.